Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah analisis multivariat. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Putri Oktavia dengan NIM 1206220019 dan rekan saya Ahmad Ida Falah Anur dengan NIM 1206220015. Pada tugas kali ini, kelompok kami mendapatkan case B dengan permasalahan sebagai berikut. Dan kami melakukan uji hipotesis sesuai permasalahan, yakni H0, rata-rata nilai IPS semester 2 dan semester 3 adalah sama, mu sama dengan 3, dan H1, rata-rata nilai IPS semester 2 dan semester 3 adalah berbeda, yakni mu tidak sama dengan 3. Pertama-tama, kami menghitung rata-rata dari semester 2 dan semester 3 dan didapatkan nilai seperti berikut, dan menghitung sigma dan sigma inverse. Selanjutnya, kami melakukan uji statistik daerah penolakan dengan t-hoteling dengan rumus sebagai berikut, di mana N merupakan banyaknya sampel, X bar merupakan rata-rata dari semester 1 dan semester 2 dan semester 3, dikurangi dengan mu 0, yakni rata-rata yang dihipotesiskan, dan didapatkan t-hoteling sebesar 25,951. Selanjutnya, kami mengambil keputusan dengan aturan penolakan jika t-hoteling lebih besar daripada F hitung, di mana rumus F hitung ini N-1 dikali P merupakan jumlah variabel, dibagi dengan N-P, dikali F P N-P alpha, di mana ini merujuk ke tabel distribusi F, maka tolak H0. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata diketahui bahwa t-hoteling lebih besar daripada nilai F hitung, maka tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam nilai IPS antara semester 2 dan semester 3. Selanjutnya adalah confidence region, di mana kita mencari dengan rumus sigma min lambda I sama dengan 0, di mana kita di sini masukkan nilai sigmanya yaitu S11 dan S22 dikurangi dengan lambda lalu sama dengan 0, maka setelah itu kita mencari determinannya dan didapatkan persamaan kuadratik yaitu kuadrat min 0,31 lambda plus 0,01005 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari persamaan kuadratik tersebut dengan menggunakan rumus persamaan kuadratik dan didapatkan dengan lambda 1 sama dengan 0,27 dan lambda 2 sebesar 0,03. Setelah itu kita mencari eigenvektor dari masing-masing lambda tersebut, yaitu dengan rumus sigma X sama dengan lambda I dikali X, di mana nilai sigmanya kita masukkan dikalikan dengan X1 dan X2, sama dengan kita masukkan nilai masing-masing lambda tersebut, dan dikali X1, X2. Dan setelah itu akan mendapatkan hasil seperti berikut. Dengan permisalan X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 1,23201. Oke, setelah itu ke lambda 2-nya kita juga sama seperti mencari eigenvektor pada lambda 1. Cuman ini kita permisalannya dibalik, yaitu karena kita mencari lambda 2, maka yang dimisalkan adalah X2 sama dengan 1, maka X1-nya adalah kebalikan dari nilai dari lambda 1 yang tadi kita cari. Oke, next. Selanjutnya normalisasi, di mana rumus dari normalisasi tersebut adalah EI sama dengan XI per akar XI transpos dikali XI, di mana nilai X adalah nilai dari eigenvektor yang tadi dicari, kita masukkan dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 0,63 dan 0,77 untuk
E1 dan min 0,77 serta 0,63 untuk E2. Setelah itu kita mencari sumbu mayor dan sumbu minor dengan rumus X bar plus minus akar lambda I dikali akar P dikali N-1 per N dikali N-P dan dikalikan dengan FP N-P alpha EI. Oke, di mana X bar di sini adalah nilai awal yang telah tadi kita cari. Lalu lambda 1 adalah nilai dari lambda yang tadi pada eigen value tadi, dan P adalah jumlah variabel, N sebagai jumlah banyaknya data, lalu FP N min P alpha itu merujuk kepada tabel distribusi F, dan E itu sebagai nilai dari normalisasi yang sebelumnya kita cari. Maka akan didapatkan nilai sumbu mayor dan sumbu minor. Oke, dengan sumbu mayor itu untuk lambda 1 dan sumbu minornya itu kita masukkan nilai yang lambda 2. Oke, next. Jadi perhitungan confident region itu didapatkan sumbu mayor dan sumbu minor. Sehingga terbentuk gambar elit seperti berikut, di mana titik mu0 berada di luar confident region. Dan dapat disimpulkan bahwa ini tolak H0. Secara multivariat, mu itu tidak sama dengan 3, atau minimal ada satu variabel dengan mu tidak sama dengan mu0. Selanjutnya kita mencari confident interval, yaitu di mana dengan rumus X bar I plus minus akar dari P dikali N-1 per N-P dikali dengan akar FP N-P alpha dikali sigma 11 per N. Oke, di mana ini X1-nya kita tadi X bar 1, kita masukkan nilai X bar tadi yang telah dicari, dan P adalah jumlah variabel tadi, dan N adalah banyaknya data, serta FP tersebut adalah nilai F yang merujuk kepada tabel distribusi F, dan S11 adalah sigma 11. Oke, maka kita akan mendapatkan nilai X1 ada batas atas dan batas bawah sebesar 3,47 dan 3,08, serta X2 dengan rumus sama seperti tadi, dan kita mendapatkan nilai 3,66 untuk batas atas dan untuk batas bawahnya adalah 3,20. Di sini kita mendapat kesimpulan bahwa karena nilai mu itu sama dengan 3, maka dia berada di luar interval konfidensi. Untuk mu1 maka dia tolak H0. Begitupun dengan mu2, karena mu2 adalah nilainya 3 dan dia itu berada di luar interval konfidensi, maka dia juga tolak H0. Dari perhitungan confident interval didapatkan batas bawah dan batas atas, sehingga terbentuk gambar elips sebagai berikut. Dengan kesimpulan, selang kepercayaan tiap variabel ternyata memuat nilai rata-rata yang dihipotesiskan, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata dari data dengan rata-rata yang dihipotesiskan. Hal ini berarti terdapat perbedaan kesimpulan antara pengujian t-hoteling dan confident interval. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan beberapa hasil uji statistik yang kita lakukan, yaitu yang pertama, dengan menggunakan uji t-hoteling, kita mendapatkan bahwa hasil t-hoteling tersebut menunjukkan tolak H0, yang artinya bahwa rata-rata nilai IPS dari kelas DS02 pada semester 2 dan semester 3 itu berbeda dari atau lebih dari 3,0. Lalu yang kedua, berdasarkan keputusan confidence interval, maka setelah kita menghitung dengan rumus tersebut, hasilnya adalah tolak H0, dan juga bisa diartikan bahwa rata-rata nilai IPS semester 2 dan 3 secara signifikan berbeda atau tidak sama dengan 3,0. Sehingga untuk kesimpulan akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata DS02 dengan nilai mu yang ditetapkan yaitu 3,0,
Dan rekomendasi kedepannya adalah Prodi Sains Data Telkom University Surabaya dapat mempertimbangkan dan memperhatikan strategi atau langkah-langkah yang digunakan dalam meningkatkan nilai IPS DS02. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.